Dan kalau kita dengar kisah tentang seseorang yang mimpi kepada Rasulullah, jangan cuma didengarkan saja masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Kisah-kisah orang mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW ini dikisahkan oleh para alim ulama agar kita punya kerinduan, pingin juga mimpi kepada Rasulullah SAW. Jangan sampai cuma dengar saja terus kita lewat. Ini kisah dibawakan oleh para alim ulama agar menggerakkan hati kita. Nih loh, banyak orang yang mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Apakah kalian ini tidak mau mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW? Kisah ini dibawakan agar kita rindu, agar kita juga berusaha agar bisa mimpi ketemu Rasulullah SAW. Man ra'ani faqad ra'ani, dalam hadis disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sesungguhnya barang siapa yang melihatku dalam mimpi, sesungguhnya itu aku. Kata Nabi, setan itu nggak bisa nyerupai Nabi. Yang melihat Nabi di dalam mimpi yaitu Nabi. Setan nggak mampu nyerupai Nabi besar Muhammad SAW. Inna syaitan la yumathilu bi abada. Setan itu nggak bisa nyerupai Nabi SAW. Man ra'ani fil manam sawfa yarani yaghdatan. Kata Nabi, barang siapa yang mimpi berjumpa kepadaku di dalam mimpi, maka dia juga bisa berjumpa dalam keadaan sadar. Yaghdah. Awal mulanya mimpi, nanti kelamaan dia bisa berjumpa dalam keadaan yaqadhatan, bukan dalam keadaan mimpi, dalam keadaan sadar. Loh, Nabi kan sudah wafat. Wafat ini kan jasadnya, rohnya tidak wafat. Rohnya tidak wafat. Makanya orang yang bisa berjumpa mimpi dengan Nabi dalam keadaan mimpi, nanti dia akan diperjumpakan juga dalam keadaan yaqadhah. Dan ini ucapannya Rasulullah SAW. Makanya seseorang yang cintanya sama Nabi luar biasa, misalnya dia bisa diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya harus ada usaha. Karena hati manusia ini ibarat cawan. Kalau cawannya kotor sama Allah nggak mau diberikan anugerah mimpi berjumpa dengan Nabi. Dibersihkan dulu cawannya. Kalau sudah bersih hatinya, baru sama Allah Subhanahu wa taala diizinkan untuk berjumpa dengan kekasihnya. Nah, Nabi ini sesuatu yang istimewa buat Allah Subhanahu wa taala. Makanya umat Islam ini beruntung karena apa? Makhluk pilihannya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Diutus apa? Diutus untuk membimbing kita, untuk mengeluarkan kita dari kegelapan menuju ke cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecintaan Allah kepada hambanya itu dengan mengutus nabinya, mengutus manusia pilihannya, mengutus makhluknya yang paling mulia kepada kita, itu tanda bukti kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya seseorang yang mau mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW harus bermujahadah. Mujahadah, tingkatkan kecintaan. Kita itu kalau cinta sama, misalnya ada orang tua yang sudah wafat, saking cintanya anaknya, rindunya anaknya kepada orang tuanya, kepada ibunya, terkadang tidur mimpi berjumpa dengan ibunya. Butuh apa? Butuh cinta. Butuh apa? Butuh rindu. Kalau kita sampai detik ini belum bisa mimpi ketemu Rasulullah SAW, berarti rindu kita cuma pura-pura. Rindu kita nggak maksimal. Kalau kita bisa merindukan sebagaimana kita rindu kepada ibu kita, rindu kepada kekasih kita, atau bahkan melebihi, baru kita bisa. Cinta sama Nabi aja harus nomor satu. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian, maksudnya tidak sempurna, hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi, sehingga aku ini bisa dicintai oleh dirinya melebihi daripada dirinya, melebihi daripada keluarganya, melebihi daripada hartanya. Kalau sudah bisa maksimal, baru dia diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada salah seorang ulama yang didatangi sama muridnya, santrinya datang, tanya, "Ya Syekh, bagaimana caranya saya bisa mimpi ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Maka kata gurunya, sama gurunya dididik, caranya gampang. Nanti malam sebelum tidur kau makan ikan asin. Jangan makan yang lainnya, lauknya ikan asin. Setelah makan ikan asin, kau jangan minum. Setelah itu tidur. Hanya dengan cara seperti ini saya bisa ngimpi ketemu Rasulullah. Ya, amalkan. Maka malam hari datang, dia makan malam apa? Ikan asin. Ikan asin dimakan sama dia banyak. Setelah itu dia nggak boleh minum. Dia nggak minum. Kemudian dia letakkan badannya berbaring, tidur. Habis makan ikan asin ini orang biasanya haus. Maka dia nggak bisa tidur, balikkan badannya ke kanan, ke kiri, ke kanan, kehausan, tapi nggak boleh minum. Dia kepingin ketemu sama Rasulullah. Saya tahan, saya nggak mau minum. Terus sampai dia berjuang sampai akhirnya dia bisa tidur. Bangun daripada tidur, dia langsung bergegas ke rumah gurunya. Ya Syekh, semalam saya tidak mimpi berjumpa dengan Rasulullah, padahal saya sudah amalkan apa yang kau perintahkan. Masa? Iya, saya nggak ngimpi. Terus kau ngimpi apa? Saya ngimpi hujan, ngimpi laut, ngimpi sungai. Kata syekhnya tadi, ya
Karena ketika tidur yang kau harapkan air. Engkau kehausan, saking hausnya kau berharap bisa tidur, akhirnya ketika supaya kau berharap bisa minum, akhirnya ketika kau tidur, yang ada dalam mimpimu apa? Yang bersangkutan dengan air, lautan, sungai. Nah, kalau kau bisa berharap kepada mimpi berjumpa dengan Rasulullah, kau punya kerinduan dan berharap jumpa dengannya sebagaimana kau berharap saat kau haus tadi ingin air, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikanmu anugerah untuk bisa mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tapi kita harapannya tidak maksimal. Ketika nggak maksimal, maka dia belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW.